Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan senang rasanya di kesempatan pagi hari ini saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda untuk tentunya kita sama-sama belajar memperdalam ilmu agama kita di acara Fajar Hidayah. Dan sudah hadir di studio beliau Ustaz Didi Djoko Susilo yang insya Allah akan membersamai dan membimbing kita di kesempatan pagi hari ini. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat ya. Semoga senantiasa sehat ya Ustaz. Betul, ya. Baik Ustaz, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Kita akan coba diskusikan ya yang sedang di dalam majelis kita kaji-kaji ini ya. Ini tentang bahwa dinul Islam itu adalah agama yang cinta kebersihan. Baik, jadi tentang kebersihan. Betul. Yang beberapa pekan ini sering dibahas di topik, ya. Di majelis pusat, kajian pusat maupun di cabang-cabang. Ya. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 0271 679 3000 atau di panggilan dan pesan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Namun sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu mukadimah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Didi. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih karuniakan nikmat kepada kita, nikmat berupa hidayah, keimanan, nikmat berupa rasa, kehendak, kemauan untuk senantiasa mempelajari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mendorong kita untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita. Kita mengawali hari ini dengan memahami, merenungkan petunjuk-petunjuk Allah. Mudah-mudahan langkah hidup kita nanti senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dikatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang senantiasa berada di atas petunjuk Rabb mereka, Tuhan mereka, begitu. Nah, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita ingin mengajak untuk sekali lagi memahami, merenungkan bahwa dinul Islam, agama Islam yang kita peluk, yang kita jadikan sebagai jalan hidup kita itu, sekali lagi tidak hanya belajar, tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita puasa, bagaimana kita berzakat, bagaimana kita berhaji. Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang din, tentang agama, kita hanya fokus pada ibadah-ibadah mahdhah, ya.
Ya, kalau namanya beragama, ya sholat, ya itu betul. Namanya beragama, ya itu zakat, itu puasa, itu betul. Tetapi kalau kita belajar tentang dinul Islam, kita membaca ayat-ayat Allah, misalkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam dinul Islam secara kafah, keseluruhannya. Maka di dalam semua aspek dinul Islam kita harus kaji, pelajari, yang kemudian kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita sering mendengar stigma bahwa orang Islam itu apa ya, jorok ya, masjid-masjid itu kamar mandinya, WC-nya itu bau gitu kan, tempat-tempat belajar agama, mondok, pesantren itu tempat seringkali disebut sebagai penularan penyakit kulit itu ya, karena jorok dan seterusnya begitu. Nah, tentu menjadi satu hal yang patut kita renungkan, apakah memang ajaran agama kita itu seperti itu gitu loh, atau kita yang kadang-kadang tidak peduli, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan ya tentang kebersihan ini di dalam aspek kita, atau kita anggap bahwa kebersihan, kesucian itu terlepas dari beragama. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, sehingga kita sering ketika melihat orang yang bersih, orang yang suka kebersihan, itu kadang-kadang merujuknya kepada orang-orang yang di luar Islam. Kadang-kadang begitu, kita lupa bahwa sebenarnya di dalam agama kita itu sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya ajarkan bahwa kalau kita menjadi seorang muslim, maka hidup kita itu mestinya ya yang paling bersih gitu. Karena ini menjadi bagian yang tidak terlepas di dalam kita beragama begitu. Kita akan jumpai banyak syariat-syariat agama kita yang mesti dimulai dengan kebersihan begitu. Nah, kita bisa renungkan bahwa dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 itu menekankan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, Allah mencintai. Nah, tentu ketika Allah menyukai, Allah mencintai, nah ini tentu menjadi jalan yang mestinya kita ada di sana. Ya, siapa yang dicintai oleh Allah? Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mensucikan diri. Ya, jadi bersuci yang tentu jauh lebih dalam dari sekedar membersihkan diri, membersihkan badan, membersihkan lingkungan. Ini tentu kita bisa maknakan ya lebih dalam agama kita ya, mensucikan baik lahir maupun batin gitu. Nah, mestinya di dalam kita memahami, katakanlah kita paham bahwa ketika kita mau sholat kita wajib bersuci kan, seperti itu ya, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar begitu. Maka tentu di dalam aspek kehidupan kita, kebersihan tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu loh. Bagaimana kita menyiapkan tempat kita beribadah, tentu jauh mestinya kita akan beribadah dengan lebih baik, lebih nyaman, lebih khusyuk manakala tempat ibadah kita bersih dari najis, tempat ibadah kita segar udaranya, tempat ibadah kita tidak ada kotoran, tidak ada sampah, dan seterusnya begitu. Nah, ini tentu kita akan merasakan satu kekhusyukan, kenikmatan nanti ketika kita di dalam beribadah itu. Nah, demikian juga bahwa kita sadar dinul Islam, agama kita melalui syariat-syariatnya itu sebetulnya sudah mendukung kita untuk membudayakan kehidupan yang bersih, baik lahir maupun batin.
kita bisa lihat bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika mulai dari bangun tidur saja, gitu ya. Jadi ketika kita bangun tidur, kita menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan langsung kemudian beraktivitas yang lain-lain sebelum kita membersihkan tangan kita, gitu. Karena kita tidak tahu tangannya itu ketika kita tidur kemana saja, begitu kan ya, gitu loh. Maka ketika kita bangun tidur, ya tentu ketika bangun kemudian kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian bersihkan tangannya. Bahkan kemudian kalau kita merujuk kepada teladan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak, gitu kan. Sebelum memulai nanti, misalkan kalau kita bangunnya di sepertiga malam, kita sholat tahajud. Sebelum sholat pun kita sudah tahu syariat kita sebelum menunaikan sholat, berwudu, ya kan, membersihkan badan, gitu. Nah, ini tentu pelajaran-pelajaran yang Allah dan Rasulnya tuntunkan kita bahwa seorang muslim itu pasti dia ada pada keadaan senantiasa membersihkan diri, senantiasa mensucikan diri, gitu. Mulainya dari situ, gitu kan. Nah, ketika kita sadar bahwa dinul Islam, agama kita ini mengajarkan, menuntun, membimbing kita untuk bersih diri, maka kemudian akan berkembang, tentu kemudian dia akan peduli kepada lingkungannya, gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar individu kita membersihkan diri karena kita mau beribadah, maka kemudian pada gilirannya kita akan mengembangkan secara bersama-sama membangun sikap perilaku yang senang, yang cinta kepada kebersihan, gitu loh. Tentu ketika kita kemudian bicara kolektivitas dalam kebersamaan, kebersihan lingkungan tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, gitu. Kita menjadi peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keindahan lingkungan, tidak membiarkan lingkungan-lingkungan dimanapun kita berada dalam keadaan kotor, berada dalam keadaan tidak bersih, berada dalam keadaan jorok, kan seperti itu. Nah, maka kemudian seorang muslim yang betul-betul ya menjadikan agama ini sebagai perilaku, tuntunan perilakunya, maka kemudian akan melatih dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang suka kebersihan, pribadi-pribadi yang kemudian peduli kepada kebersihan, suka lingkungan yang bersih, peduli lingkungannya, begitu, yang dimulai dari melatih dirinya, gitu kan ya, melatih dirinya untuk berperilaku yang bersih, baik bersih fisiknya maupun nanti tentu bersih jiwanya, begitu. Ini satu hal yang terkait, itu tidak kemudian terpisah. Misalkan saya yang penting sholat dalam keadaan suci, kemudian tidak peduli lingkungannya kotor, lingkungannya jorok, tentu kan tidak begitu. Tetapi ketika kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membersihkan, mensucikan diri, maka di sana sudah termasuk di dalamnya satu tuntunan untuk kita menjaga tempat-tempat kita berada, baik itu tempat kita beribadah maupun tempat kita beraktivitas di dalam keseharian kita dalam keadaan bersih. Maka tidak selayaknya ketika kita mengaku sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ketika kita beraktivitas kita malah menyebabkan sampah-sampah yang berserakan, yang tidak tertangani, kita tidak peduli, bahkan kita nambahi sampahnya, kan seperti itu. Maka kemudian ada dorongan bagi kita, oh, saya seorang mukmin, saya seorang muslim. Allah mengajarkan bagi saya untuk berperilaku bersih, suci, kan begitu. Disuci bersih diri ketika kita beribadah, suci bersih ketika kita beraktivitas, gitu loh.
Termasuk ketika kita menyelenggarakan majelis-majelis ilmu, kajian-kajian dalam kebersamaan kita, maka harus muncul di sana, ya, tempat saya ngaji ya harus bersih begitu, ya. Ketika ada kotoran ya saling peduli, karena juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita bahwa ya iman itu ada banyak cabang, yang salah satu cabang imannya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tentu ketika menyingkirkan gangguan dari jalan, maka menyingkirkan gangguan, menyingkirkan kotoran di dalam majelis-majelis kita, di dalam tempat-tempat kita beraktivitas, tentu juga menjadi bagian dari keimanan kita. Maka orang yang beriman peduli kepada lingkungannya, peduli ada kotoran, ada sampah, maka kemudian akan bagaimana berusaha menghilangkan kotoran sampah itu begitu. Kenapa? Dasarnya dari keimanannya gitu. Maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yaitu kan, ketika dasar ataupun dorongan untuk dia melakukan itu keimanannya kepada Allah, maka insya Allah bernilai amal soleh itu. Karena maka dikatakan oleh Rasulullah menjadi bagian cabang dari imannya itu gitu. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu kan amal, perbuatan. Nah, perbuatan yang didasari oleh nilai-nilai keimanan, maka itu namanya amal soleh, yang bisa jadi nanti itu yang akan menolong kita dalam kehidupan kita di akhirat. Itu jangan disepelekan, jangan diremehkan itu amal soleh. Meskipun mungkin dalam pandangan kita kecil, oh ini ada sampah kemudian disingkirkan, masukkan tempat sampah, ya mungkin dalam pandangan kita, alah itu amal sepele ya, jauh. Yang mesti lebih besar itu amal yang misalkan sholat tahajud, amal yang besar itu misalkan itu infak yang besar. Bisa jadi amal yang sepele itu nanti yang akan menolong kita di yaumil kiamah gitu loh. Jadi kalau kotoran itu sesuatu yang bisa jadi membahayakan bagi orang lain, yang kemudian kita singkirkan, kita sudah menjaga keselamatan orang lain gitu. Kita tahu ya, dalam satu riwayat pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkabarkan ya bahwa ada seorang laki-laki yang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan ya. Ketika di satu padang pasir, dia kehausan, dia ketemu sumur, maka dia kemudian minum air dari sumur itu yang dia harus turun. Ketika dia sudah minum, naik, ya ada anjing yang kehausan, maka dia turun lagi, ambil air lagi, kemudian diberikan kepada anjing itu. Ternyata amal itu yang menyebabkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi perilaku-perilaku kita untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk itu sampah, kotoran yang bisa jadi membahayakan orang lain. Ketika kita peduli, kemudian kita singkirkan, kita bersihkan, maka bisa jadi amal-amal itu yang nanti menjadi sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita ya yang belajar petunjuk-petunjuk Allah, Quran dan Sunnah, maka kita jumpai di sana bahwa kebersihan ini ternyata menjadi bagian di dalam kita beragama gitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita beragama Islam itu, kita tidak sekedar berhenti pada melaksanakan, menunaikan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, tidak sekedar begitu gitu loh. Ternyata dinul Islam itu memang satu tuntunan yang komprehensif, menyeluruh di dalam kita menjalani kehidupan ini gitu loh. Termasuk di dalam kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Itu juga ternyata menjadi bagian. Kita bisa belajar dari ketika kita melaksanakan syariat, maka di sana ada tuntunan-tuntunan kita membersihkan diri gitu. Ya, jangan lupa ya, bersih diri fisik itu juga menjadi bagian ya, yang menjadi tuntunan kita. Kita bisa melihat misalkan ketika
misalkan ketika di hari Jum'ah, misalkan seperti itu, maka di sana ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi Jum'ah, begitu ya. Yang para ulama sepakat bahwa ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Bahkan dalam riwayat para sahabat pun juga saling mengingatkan. Ketika suatu ketika sahabat Utsman datang di sholat Jum'ah dengan hanya berwudu, diingatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, wahai Utsman, ya kenapa hanya berwudu kan gitu. Nah pada saat itu sahabat Utsman radhiyallahu an, ya ini yang aku dapat gitu kan, pada itu hanya maksimal yang beliau dapat hanya berwudu gitu. Nah sahabat Umar mengingatkan kenapa tidak mandi gitu. Nah tentu ini tuntunan-tuntunan agama, dan kita lihat ya, agama yang kemudian mengajarkan kepada kita kebersihan, kita mulai dari tauharoh ya, bagaimana membersihkan najis, bagaimana berwudu, bagaimana mandi, yang menjadi bagian dari syariat itu. Nah ini tentu kita bersyukur bahwa di agama kita seperti itu. Maka bentuk syukurnya adalah ya dari diri kita jaga kebersihan baik lahir maupun batin. Nah tentu kemudian berkembang, dan kita juga akan menjaga kebersihan di lingkungan kita, termasuk ketika kita melihat ada sampah, ada kotoran, maka jangan acuh tetapi peduli, ayo bersama-sama kita bersihkan, termasuk di lingkungan rumah kita, di kampung kita, tentu di lingkungan tempat-tempat kita belajar agama Allah, tentu menjadi lebih hak untuk kita bersihkan, sampah-sampah untuk kita singkirkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya Pak. Baik, terima kasih Ustaz atas mukadimah dan tausiahnya. Dan insya Allah nanti di sesi yang kedua kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi ya tausiah dan mukadimah yang disampaikan oleh Ustaz Didi, khususnya di tema kita pagi hari ini, yaitu Dinul Islam, cinta kebersihan. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Untuk kita harus jeda terlebih dahulu ya, untuk menyimak beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Dan masih bersama beliau Ustaz Didi Djoko Susilo. Dan kita di kesempatan yang sesi yang kedua ini memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0271 6793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, kita mencoba menjawab satu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Ustaz. Ada dari hamba Allah di Sulawesi Selatan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya pernah pergi berobat dan melihat seorang ibu yang sakit parah. Kemudian saya teringat sebuah doa menjenguk orang sakit yang pernah dibacakan di kajian Ahad pagi, yang dibaca 7 kali. Dan saya pun lalu mengambil HP dan membaca doa tersebut sebanyak 7 kali tanpa sepengetahuan ibu tersebut. Apakah yang saya lakukan sudah benar Ustaz? Terima kasih. Boleh ya, boleh. Jadi kita mendoakan siapapun saudara kita itu, baik kita kenal maupun tidak kenal, itu boleh gitu. Baik yang kita doakan kita kenal maupun yang kita tidak kenal ya, itu boleh didoakan. Termasuk tadi ya, doa orang sakit itu kan ada macam-macam gitu kan. Termasuk salah satunya yang tadi disampaikan, yang dibacakan 7 kali itu di Sunan Abu Daud ya, dan di riwayat Tirmidzi juga ada begitu, yang di kajian kita juga pernah dibacakan kan, as'alullahal adzim rabbal arsil adzim an yasfik ya, an yasfiyak gitu kan. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik ars yang agung, agar dia menyembuhkanmu begitu. Nah itu dibaca 7 kali. Tadi yang sudah dilakukan ya insya Allah sudah betul, sudah boleh gitu.
Jadi kita mendoakan itu orang yang kita kenal maupun tidak kenal itu, ketika tahu bahwa itu juga saudara kita sesama muslim, ya doakan ya, boleh gitu. Demikian ya. Baik, demikian tadi ya, semoga dapat dipahami. Dan kita terima satu telepon yang sudah masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana ini? Dari Ibu Mudrika, Bengkulu Utara. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya setelah mendengarkan sedikit kajian dari Bapak tadi, dan juga saya membaca pada Quran surat 2 ayat 3, yaitu yang intinya beriman kepada yang gaib dan juga berhubungan baik dengan sesama manusia. Nah, di sini apakah hubungan baik dengan sesama manusia itu bisa dijabarkan pada Quran surat 3 ayat 134? Tolong diberi pencerahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kalau Ibu hubungkan, renungkan, baca di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian surat Ali Imran ayat 133, 134, 135 seperti itu, maka Ibu akan memperoleh satu kesatuan, satu pemahaman bahwa dinul Islam itu komprehensif, menyangkup aspek ibadah mahdoh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di dalam kita bermuamalah, kan seperti itu. Jadi dua ayat-ayat tersebut ya, baik di surat Al-Baqarah maupun di surat Ali Imran, itu Allah mendefinisikan, mentakrif tentang orang-orang yang bertakwa, kan begitu. Di mana di ayat yang lain Allah jelaskan kemuliaan seorang hamba itu terletak pada ketakwaannya, begitu kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia seorang hamba itu nanti di sisi Allah ya, itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ketika kembali kepada Allah, Allah tempatkan di jannahnya Allah, kan begitu. Di ayat 133-nya kan, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, itu kan. Bersegera kepada ampunan, bersegera kepada jannahnya Allah yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah itu ayat 2, 3, 4 itu Allah mentakrif tentang al-muttaqun. Orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu tidak tampak pada panca indera kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tampak. Ya, hari kiamat belum nampak pada saat sekarang ini pada panca indera kita, tetapi kita yakin gitu. Kita percaya bahwa Allah ada, kita percaya bahwa malaikat ada, dan percayanya tidak sekedar percaya di lisan, tetapi betul-betul yakin begitu. Sehingga kita bergantungnya kepada Allah, kita memohonnya kepada Allah, kita berdoanya kepada Allah, dan seterusnya seperti itu. Yu'minuna bil ghaib, kemudian keyakinannya wujud dalam pemenuhan perintah-perintah Allah. Apa itu? Menegakkan sholat itu, ya kan? Yuqimunas sholat, menegakkan sholat. Sholat adalah hubungan vertikal kita dengan Rob kita, Tuhan kita, bentuk ketundukan, ketaatan kita kepada Allah. Orang yang tunduk, orang yang taat kepada Allah, kemudian tentu akan bermuamalah yang baik dengan sesama manusia. Karena ayat berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang mau, orang yang peduli, tidak egois, tidak bakhil, tidak kikir. Kenapa? Karena dari sebagian dari harta yang Allah rizkikan, dia infakkan, gitu kan. Artinya peduli kepada yang lain. Ada infak wajib, yaitu zakat, ada nafkah kepada keluarganya, ada infak sunnah, ya, dan seterusnya begitu. Nah, di Quran surat Ali Imran gitu, Allah takrif ya, al-muttaqun, orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra, orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit gitu loh. Jadi sekali lagi, orang yang beriman, orang yang bertakwa bukan orang yang bakhil, tetapi orang yang karakternya suka memberi.
Kalau orang memberi di waktu lapang biasa karena hartanya banyak itu. Tetapi Allah karakterkan di situ pada saat dia sempit pun dia juga suka memberi gitu. Kalau sudah lapang sempit dia mau memberi, maka ini menjadi karakter orang yang beriman itu tidak bakhil. Yang bakhil itu orang kafir kan seperti itu kan gitu. Kemudian yang berikutnya wal kadiminal ghaid. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang tidak dikit-dikit emosi kemudian dilampiaskan, tidak. Ya, wal kadiminal ghaid, mampu menahan nafsu marahnya gitu. Artinya dia emosinya nanti stabil gitu. Jadi kalau kepala keluarga suami yang bertakwa, dia tidak tiap hari marah terus pada istrinya marah, pada anaknya marah, pada tetangganya marah, enggak begitu ya. Maka kalau orang begini mesti dicintai ya. Kalau suami kayak gini dicintai istrinya, dicintai anak-anaknya. Kenapa? Hidupnya penuh dengan kasih sayang gitu. Kalau tetangga yang kayak gini ya dicintai tetangga-tetangganya karena nggak biasa marah-marah kan seperti itu, karena mampu menahan amarahnya. Ketika ada persoalan akan dia selesaikan dengan kepala dingin gitu. Kemudian yang berikutnya wal afina aninas ya, orang yang bertakwa itu mudah memaafkan gitu loh, bukan pendendam, bukan ada satu masalah dipelihara sampai bertahun-tahun bahkan masih diingat lagi, masih diingat enggak itu. Wal afina aninas, mudah memaafkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau dia melakukan kesalahan, bukan kemudian terus-menerus tenggelam dalam kesalahan, tetapi senantiasa berusaha menghentikan kesalahannya, memperbaiki diri, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengiringi dengan berbuat baik gitu. Jadi takwa itu dimensinya ibadah mahdhah kepada Allahnya baik, muamalahnya dengan sesama manusia dengan baik begitu. Insyaallah Ibu, kalau Ibu pahami betul surat Al-Baqarah ayat 2345, kemudian surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, insyaallah akan mengantarkan Ibu kita semuanya menjadi hamba-hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Demikian Ibu. Baik, demikian tadi ya Ibu Mutrika, semoga dapat dipahami. Kemudian kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp Ustadz, ada dari hamba Allah di Karanganyar. Izin bertanya Ustadz, apakah ada tuntunannya ketika memulai tayamum diawali dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah? Mohon pencerahannya. Ya, kalau diakhiri hamdalah saya belum tahu ya gitu ya. Jadi kalau sebagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita bersuci kan ya mulai basmalah, kemudian kalau tayamum, kalau wudu ya sebagaimana tuntunannya wudu, kemudian kalau tayamum ya menepuk kan tangan pada tempat yang akan berdebu, boleh ditiup-tiupkan, kemudian setelah itu menyapukan pada muka dan tapak tangan. Boleh muka dulu, tapak tangan dulu, atau tapak tangan dulu baru muka dulu, seperti itu. Tapi kalau setelah itu baca hamdalah, saya belum tahu ada riwayat seperti itu gitu. Baik, demikian tadi. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ada di telepon yang sudah masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faisal. Baik, dengan Bapak Mustafa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz Kiki bersama Faisal selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak Mustafa dan keluarga demikian juga nggih. Amin, amin. Nggih, matur nuwun Ustaz. Terima kasih Ustaz atas tausiah tadi yang berkaitan masalah kebersihan. Mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan sebagai namanya Pak Ustaz. Ini di luar tema Pak Ustaz, yaitu berkaitan dengan sholat jamaah Pak Ustaz. Sholat jamaah itu bila mana kita berdua, makmum dan yaitu imam makmum satu, kita kan berada di sampingnya Pak Ustaz. Nah, setelah ada kawan ataupun saudara yang datang belakangan, ini apakah yang datang belakangan itu memberi kode
pada makmum yang datang duluan Pak Ustadz. Soalnya kalau kita dalam keadaan khusyuk kan tidak mungkin akan tahu ada saudara yang datang Pak Ustadz. Pertama, kedua, yang datang belakangan itu berada di samping kanan kita di samping kiri. Ini karena pernah ditanyakan saudara saya belum bisa menjawab Ustaz. Ini bagaimana busnya saudara yang datang belakangan itu. Itu saja Ustaz Didik yang disampaikan. Atas dasar Ustaz Didik saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa belajar dari riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya, beliau pernah dalam satu sholat begitu, kemudian ada yang bermakmum beliau di belakang satu orang, maka oleh beliau ditarik kemudian diletakkan di sebelah kanan beliau. Maka kalau kita bersolat jamaah hanya 2 orang ya, makmumnya di sebelah kanan imamnya, boleh agak geser ke belakang dikit seperti itu. Nah kemudian ada datang makmum satu lagi, dia kemudian berjajar di sebelah kiri beliau gitu. Nah, maka oleh beliau 2 makmumnya itu didorong ke belakang. Artinya kalau makmumnya 2 orang maka berada di belakang semuanya begitu. Nah, tuntunannya seperti itu. Jadi makmum kalau 1 orang di sebelah kanan, kalau 2 orang di belakang imam. Nah sekarang kan kita dalam praktek di lapangan kan sering kadang-kadang kita baru 2 orang kita letak di kanan. Nah kemudian ada datang 1 orang lagi mau bermakmum. Nah kalau ngerti riwayat ini maka dia akan ada di belakang. Nah makmum yang ada di sebelah kanannya dia akan juga geser ke belakang gitu. Tetapi kadang-kadang tidak semuanya paham seperti itu gitu. Ada yang kalau dia bergerak itu nanti membatalkan sholatnya gitu. Maka dia tidak mau bergeser kan seperti itu. Maka kalau kita melihat tadi Nabi SAW mengatur tadi, maka sebetulnya bergeser untuk melengkapi shaf, bergeser untuk menutup celah itu tidak membatalkan sholat gitu kan. Jadi seperti misalkan kita sholat jamaah kemudian di depan kita ada celah kosong itu, maka kemudian kita maju menutup itu tidak membatalkan sholat. Maka ketika misalkan kalau makmumnya paham begitu ya, yang tadinya makmum di sebelah kanan kemudian ada tambahan makmum baru di belakang, maka makmum yang di sebelah kanan itu akan bergeser ke belakang sehingga posisinya imam di depan, 2 makmum di belakang begitu. Nah kalau misalkan makmumnya tidak tahu atau tidak paham yang di sebelah kanan tadi, kemudian makmum yang di belakang ini yang paham, maka boleh ditarik gitu. Ya, selama kita tahu kalau kita tarik tidak marah gitu. Kalau kita tarik marah ya jangan dasar gitu ya. Jadi ketika kita ini supaya kalau melihat tadi mestinya Nabi SAW imamnya yang kemudian akan mendorong makmumnya supaya di belakang semuanya gitu. Bisa saja misalkan kalau tempatnya memungkinkan ya, ini misalkan ini imam 1 kemudian makmum 1 di samping kanannya, kemudian datang lagi kok di samping kanannya gitu loh. Maka makmumnya yang maju ke depan kalau tempatnya masih memungkinkan begitu. Maka sehingga posisinya imam di depan, makmum 2 di belakang. Atau tadi misalkan makmumnya ditarik ke belakang sehingga dua-duanya di belakang seperti itu. Jadi itu Pak, nanti kita juga melihat kondisinya ya, ketika misalkan ini kalau makmumnya paham maka dia otomatis misalkan sudah sama-sama ngaji bareng itu ngerti gitu kan. Ketika ada tambahan makmum 1 di belakang, maka makmum yang di samping kanan nanti akan geser ke belakang kan seperti itu, sehingga posisinya betul imam di depan, makmum 2 di belakang. Kalau misalkan kita melihat ini makmum yang di sebelah kanannya nggak ngerti, boleh aja ditarik, digeser ke belakang berdua gitu. Selama tadi paham kalau digeser itu dia bahwa ini ada makmum tambahan baru, posisinya yang betul adalah 2 di belakang seperti itu tidak apa-apa, boleh seperti itu ya. Kecuali kalau tadi saya kalau geser batal itu, sehingga ketika didorong atau ditarik tidak mau bergegek di situ ya sudah, jangan kemudian
tarik-tarikan begitu. Nanti karena mungkin berpemahaman kalau dia bergerak, bergeser dia membatalkan sholatnya kan seperti itu gitu. Maka nanti bisa dilihat kondisinya dia. Kalau ini makmumnya ini paham ini mudeng ini ya saya di belakang saja, maka dia nanti makmum itu akan bergerak ke belakang sehingga posisinya imam di depan, dua makmum di belakang gitu. Atau kalau kita misalkan kita tarik, kita sentuh itu tidak menyebabkan dia bingung, ya dia akan bergerak ke belakang, ya itu tidak apa-apa, boleh. Demikian Pak Mustafa. Baik, demikian tadi ya Bapak Mustafa, semoga dapat dipahami. Dan sepertinya tadi menjadi pertanyaan terus di perjumpaan kita di pagi hari ini. Ya. Kami ucapkan terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi perjumpaan kita di Fajar Hidayah pagi hari ini. Semoga apa yang beliau nasihatkan kepada kita bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan membawa diri kita menjadi diri yang lebih baik. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mewakili rekan yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.